Oke, eee, langsung aja nih, Kak, apa namanya, kita mulai ya, Kak, ya. Kita berdoa dulu nih, Kak. Kita berdoa dipimpin sama Kak Jo, boleh Kak Jo? Atau Kak Jo, kita doa dulu Kak Jo. Oke, oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Dandi. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di tatap maya kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran tatap maya pada malam ini, maka baiknya kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Dandi. Terima kasih. Terima kasih Kak Jo. Foto dulu nggak Kak Dandi? Iya iya, foto dulu Kak Jo. Lupa, pantes kayak ada yang lupa nih. Oke, Kak Arif, Kak Adi, Kak Ade, Kak Megi, onin dulu dong kameranya. Kak Adi, Kak Dandi yang ambil gambarnya ya Kak Dandi ya. Soalnya lagi pakai handphone. Gimana Kak Jo? Foto belum belum dipoto kan? Belum belum. Kak Dandi yang ambil soalnya pakai handphone ini. Oh siap siap. Siap Kak Jo. Bentar ya. Gaya ini gaya apa nih? Bebas Kak Kak, mau Megi. kayak apa Kak? Gak. Kayaknya kayak apa nih Kak? Kak Charles, coba gayanya Kak Charles maunya gimana nih? Apa aja lah Kak Jo, terserah. Kita nggak boleh satu dua tiga lagi nih Kak nih di bulan-bulan ini nih. Ini lagi bulan-bulan pilkada nih. Jadi kita nggak sanksinya. Berarti nggak boleh 1 sama 2 dong ya Kak Dandi ya. Bahaya ya. Nggak boleh nih Kak. Berarti Bahaya 4 ini Kak. bahaya. Empat ya udah 4 aja Empat 4. kali. Yuk, saya hitung ya Kak ya. Siap ya Kak. Uh, ini di layar saya sih nggak ada gambarnya semua nih. Tapi nggak tahu nanti hasilnya. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Wah, nggak ada layarnya, nggak ada gambarnya semua nih Kak. Sinyalnya Kak Dandi kali Kak. Iya sinyalnya. Jadi Iya. tutup semua gambar. Siapa Di nih yang bisa ada gambarnya Kak? Bang Charles tolong foto dong Bang. Fotoin Bang. Dari HP ini dari HP. Dari HP. Kaida Kaida. Dari HP. Boleh yuk saya screenshot aja kali Kak Dandi ya. Apa Kak? Boleh dari berkata nih.
Kak Ade ambil foto lah Kak Ade. Kak Ade ambil foto Kak Ade. Yang di handphone saya nggak ada gambarnya kayak tadi ya. Ada juga nggak kebagian semua. Nah, kita langsung masuk masuk ke materi aja nih Kak. Hari ini kita bertemu lagi di eh, refleksi dan umpan balik RTL, rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Masih kelihatan nggak Pak? Ini. Nah ini salamnya, ini doa bersama, kita udah doa bersama. Ini kesepakatan kelas kita Kak. Ini agenda kita sesi ini Kak. Jadi ada pendahuluan 10 menit sudah, kemudian ada refleksi bersama 70 menit, dan penutup terakhirnya ada 10 menit. Yang pertama, refleksi dan umpan balik. Di sini ada pertanyaan nih Kak. Ada 4 pertanyaan. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Kemudian nomor 2, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Yang ketiga, tolong jelaskan apakah semua pihak terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini, seperti apa gambarannya. Yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Nah, izin Kak, berdasarkan hasil tugas, saya mau apa ya, meminta Kak Ade nih. Kak Ade tadi ada ya kayak Kak Ade, kan Kak Ade duluan nih Kak yang udah ngumpulin nih Kak. Bagaimana nih Kak menurut Kak Ade nih Kak terkait pertanyaan ini? Halo Kak Ade? Halo Kak Ade? Kak Ade ada tempat nggak ya? Kak Ade? Halo Kak Ade? Apa namanya, izin Kak, minta tolong Kak, hubungin dulu Kak Ade Kak.
Kade? Ya Kak, maaf Kak, halo. Iya, Ini Kade. lagi banyak orang. Ya Kak, Kak Dandi maaf. Gini Kak, Pertanyaannya gini Kade, apa Pak? gini Kade, apa izin Kak? Eh, kita kan lagi tetap main nih Kak, beberapa kali saya memanggil itu Kade nggak ada respon. Makanya di sini kan ada kesepakatan kita bersama nih Kak, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama nih Kak. Kan waktu tetap berjalan nih Kak. Waktu tetap berjalan, kita panggilin. Halo Kade. Ya Kak, Iya, apa Kak? ini kan kita bersama kita nih Kak. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama gitu Kak. Kecuali KD lagi ada gangguan teknis. Ini kan KD setiap kali dipanggilin nggak ada dan tidak ada apa namanya tidak ada info tuh Kak. Jadi apa kesepakatan bersama kita ini kan nggak ada artinya jadinya nih Kak. Yang terkait menghargai waktu bersama dan hadir seutuhnya. Nah kita langsung aja nih KD. Di sini kan KD kan udah duluan ngumpulin tugasnya. Eh, dan kita kan nggak pernah juga nih dengar KD nih suaranya bukan nggak pernah kita bicarakan. Bagaimana nih KD menurut KD terkait pertanyaan ini Kak? Keluar orangnya karena Dandi. Keluar. Iya. Kak, pas keluar. Gabung lagi tuh baru. Maaf Kak, ini sinyalnya. Ini banyak anak-anak. Ya Kak, maaf. Bagi Iya KD nggak apa. ya. Nah, Oh di Kak, sini tadi kan ada Pak. pertanyaan. Uh, di sini kan ada pertanyaan KD. Jadi bagaimana nih menurut KD nih tentang rancangan yang udah kakak buat nih Kak? Ada terkait 4 pertanyaan itu. Ini ada pertanyaan, ada 4. Bagaimana tuh menurut KD? Pertanyaan yang di ini Kak, yang di layar. Maaf Kak, ini putus. Kelihatan ya Kak ya? Ya Kak Dandi, maaf yang di layar ya Kak. Iya KD. Kelihatan ya Kak? Iya kelihatan. Apa rencana tindak lanjut sudah jelas dan apa nih spesifik jika iya dan tidak. Ya Kak ya. Iya KD. Tolong jelaskan. Udah Kak, udah sedikit Kak. Tahu. Nanti Iya. ditindak lanjutin. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Realistis dan otentik. Apa? Iya, iya Kak. Nomor 3, tolong jelaskan apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini. Seperti apa gambarannya? Sudah, karena kita akan
berkor Kolaborasi. berkola- berkolaborasi bersama teman. Nah, terus nomor 4, apakah Anda fleksibilitas dan rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Ya akan fleksibel di kemudian, Kak, di kemudian hari. Itu sih, Kak. Tolong, mohon maaf jika kurang tepat. Iya, makasih Kade. Tapi nomor 1 tadi belum jelas tuh Kade. Tolong jelaskannya karena kan belum ada penjelasan dari Kade. Nomor 1 tuh apa rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik jika iya dan tidak. Iya, Kak, sudah jelas, Kak. Dan tolong jelaskannya apa tuh Kade yang mau Kade jelaskan? Ada ini, Kak, dokumen di PMM. Jangan. Jatuh. Ambil balonnya, ambil. Halo Kade, gimana Kade? Ya, Kak. Ini Kak, ada apa namanya? Tolong jelaskan apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik. Jadi selama Kade membuat rencana tindak lanjut tuh udah jelas belum Kak arahnya nih Kak? Udah lebih ke spesifik yang dibutuhkan peserta didik belum nih Kak? Kayak gitu. Tolong jelaskan. Dari penjelasan Kade kan masih cuma jawaban iya aja kan? Maksudnya iya bagaimana nih Kak? Apa tentang kejelasan dan spesifiknya? Dari yang sudah Kade buat. Kan pasti Kade menguasai itu Kak, apa yang Kakak buat. Kan gitu ya kayak. Kalau Kade? Kade, halo? Ada di tempat Kak? Ini tugas yang, maaf, Kak, saya juga bingung. Ini tugas yang sekarang atau yang besok ya, Kak, ya? Yang nomor 1. Ini Kak, apa namanya, kita lagi dari materi ini Kak, refleksi dan umpat balik RTL. Kan Kak Ade sudah mengumpulkan. Tadi kan saya udah bilang nih Kak, ini kan berdasarkan pengamatan saya, Kak Ade sudah mengumpulkan duluan, gitu ya. Jadi kan Kak Ade pasti tahu nih jawaban yang harus apa namanya bisa pastinya menjawab 4 pertanyaan ini Kak. Jadi 4 pertanyaan ini Kak terkait kegiatan refleksi kita nih Kak. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak terkait refleksi dari rencana tindak lanjut yang Kade buat. Kalau Kade buat sendiri rencana tindak lanjutnya, pasti kan tahu nih Kak jawaban ini. Pasti kan menguasai sekali nih Kak terkait ini nih Kak.
Terus Kak, ini lagi aduh. Eh, yang lain dulu kali Kak ya. Lagi nomor 1. Nah, Apakah? sama kakak yang lain dulu kali ya Kak. Lagi masih bingung. Oh, gini, apa gini Kak, biar nggak bingung nih Kak. Nih, kan KD kan buat rencana tindak lanjut itu sendiri Kak. Iya dong. Iya Kak. Nah, KD kan udah buat rencana tindak lanjut itu sendiri Kak. Pasti kan bisa nih Kak, menguasai pertanyaan ini Kak. Kayak, apa sih yang KD buat, tentang apa sih? Tentang model pendidikan neraka, tentang model hubungan jasmani kah, tentang SEM kah? Kan sudah jelas nih Kak. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau KD buat sendiri rencana tindak lanjutnya itu pasti bisa jawab yang ini Kak. Gitu. Gimana KD? Oh yang kemarin ya Kak, yang tugas kemarin Kak. Iya, yang tugas kemarin. Tadi kan udah Saya ngumpulin, kan pasti oh kan bikin iya. sendiri. Kalau bikin Oh sendiri kali kuasai dong. Kayak gitu. iya ya. Itu saya pertama-tamanya saya bikin kebugaran jasmani tentang tangga Kak. Jadi anak suruh buat, kita arahin, kita contohin, kasih video bikin alat-alatnya dari kardus bekas sama tali rapia. Nanti kita arahin anak yang melakukan pembuatan tangga Kak. Kebugaran tangga yang dari kardus diikat sama tali rapia ya, terus difotoin, habis itu kita arahin, kalau ada yang salah kita arahin gitu. Jadi kita diawasin dulu, dicontohin dulu. Nah, alhamdulillah tuh, jadi saya ngambil kelas 4 ya, anak ngerti, langsung paham, guntingin, kita garis-garis tuh, sama saya digaris ukurannya berapa senti panjangnya, lebarnya, terus anak yang gunting, kita terus cara ngikatnya kita contohin, anak ngikutin Kak, kayak gitu. Habis udah selesai, anak paparan nih ya, nerangin bahwa kelas 4 telah melakukan pembikinan tangga dari alat kardus dan bahan-bahannya dari bahan-bahan itunya dari alat-alatnya dari pulpen, gunting, sama cutter, itu paparan anaknya. Nah, udah selesai, anak melakukan Kak, kayak zigzag, terus kayak lompat 1 kaki, 2 kaki, dan macam-macam variasi Kak. Udah sih, kebugaran jasmaninya tentang lompat tangga intinya. Oh. Itu sih Kak, kemarin tugas saya. Jadi kebugaran jasmani kayak. Ya Kak? Ya, jadi tentang kebugaran jasmani gitu ya Kak. Iya. Kebugaran jasmani, intinya kaki, yang melatih otot kaki Kak. Lompat-lompat dalam kotak-kotak itu. Bervariasi sih. Pindah dari samping, dari depan, suruh anak melompat. Maaf ya, nggak bisa nampilin tugasnya di HP soalnya. Oh iya KD, nggak apa-apa KD. Iya. Ada sih fotonya nanti kalau ini. Iya, ini saya Karet sambil tuh. lihat. Ya Kak? Iya, ini saya sambil lihat punya KD Kak. Oh iya. Iya itu sih kayak gitu Kak. Sederhana ya, dari tali rapia sama kardus. Ya kita yang gambarin, terus anak yang guntingin. Ya, pertamanya kita kasih video dulu dari di kelas, itu cara buatnya.
Itu sih Kak. Mohon maaf kurang jelas penjelasan sayanya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita juga lagi sama-sama belajar ini Kak, saya juga lagi belajar ngomong juga. Kayak gitu. Itu juga dibantu sama guru kelas Kak. Soalnya saya guru olahraga sendiri. Ada iya sejawatnya nggak ada. Cuma 08 kan belum grouping sendiri. Kalau yang lain kan ya udah grouping semua. Jadi gurunya ada yang 4, 3. Kalau saya belum grouping. Jadi kerjanya sendiri Kak. Yang nyuruh ya bantu sama guru kelas. Kalau dibantu sama guru kelas berarti nggak sendiri dong Kak. Ini Ya suruh moto, suruh pasangin kamera gitu. Ya, guru kelas sekalian. Ya kan, ujung-ujungnya nanti dikasih kopi bareng gitu Kak. oh gitu. Nah, itu, nah terkait terus ada pertanyaan yang kedua tuh Kak. Apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang dalam batas waktu yang ditentukan? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Jadi contohnya gini Kak Dek, apakah rencana tindak lanjut realistis? Maksudnya realistis tuh kayak sesuai nih Kak, kita lebih fokus ini kan tentang terpusat pada peserta didik ya Kak. Sudah menerapkan seperti itu belum Kak? Dan contoh Kak Dek membuat kegiatan itu 2 kali pertemuan. Nah, di situ pertanyaannya dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan atau tidak, seperti itu Kak. Tolong jelaskan. Pertanyaan nomor 2 Kak. Ya Kak, untuk nomor 2 realistis sih, iya Pak. Karena udah ada bentuk gambar tangga, ada bentuk apa gambar tangga Kak. Jadi itu tugasnya ini selama berapa lama nih Kak? Kegiatan kan Kegiatannya apa intrakurikuler ya? Jadi dalam proses pembelajaran. Berapa lama ya? Apa kegiatan ini berlangsung tadi? itu seharian Kak, katanya dari pagi sampai siang 2 jaman, Oke, 3 jadi jaman. kan untuk pertanyaan nomor 2 kan pasti Kak bisa menjelaskan tuh dari yang sudah kita bahas barusan nih Kak. Coba nih Kak, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Jika iya dan tidak, tolong jelaskan. Mungkin tadi sudah mendapat gambarannya untuk menjelaskannya. Halo Kak De? Halo Kak De? Kak De ada di tempat Kak? Halo Kak De? Oke, kalau nggak ada Kak De, apa namanya kita ke Kak Danu deh. Kak Danu, halo? Ada Kak Danu di tempat? Halo Kak Danu? Halo Kak?
Izin untuk Kadanu di mana ya Kak? Halo Kadanu? Halo Kadanu, ada di tempat Kadanu? Halo Kadanu, mana ya Kadanu ya? Halo? Kak boleh minta tolong hubungin Kadanu nggak Kak? Kakak-kakak yang ada di sini. Siap, coba di WA dulu Kak. Iya. Iya Kak Jo di WA coba. Oke, sambil kita lanjut aja nih Kak, yang lain nih Kak. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini Kak bisa ini bisa menjawab pertanyaan ini Kak, 4 pertanyaan ini Kak. Coba Kak Dandi kalau kayak tadi seperti kayak Kak Ade gitu ya. eh, Kak Ade kan udah mengumpulkan tugas ya tadi ya. Iya Kak. Eh, tapi kan yang kalau kemarin Kak Dandi bilang kan kita harus seperti apa namanya? eh Pemaparan ya Kak Dandi ya. Dipaparkan Iya. ya. Dipaparkan terus dengan rekan sejawat di sekolah baru divideokan eh, RTL-nya ya. Nah, kalau misalnya kita bikinnya sama kayak Kak Ade gitu kira gimana Kak Dandi? Soalnya nanti kan kalau dari penjelasannya Kak Ade itu tidak kayaknya nggak ada paparannya ke rekan sejawat ya Kak Dandi ya. Itu aja sih coba Kak Dandi mau bertanya Mau itu. tanya. Iya, Nah, terima kasih Kak Dandi. ya, terima kasih Kak Jo. Jadi yang tadi kita bahas tuh hanya membantu aja Kak untuk menjawab eh, kebingungannya Kak Ade tentang apa sih rencana tindak lanjut yang dia buat seperti itu. Jadi belum ke arah yang lebih tepat yang 7 itu Kak, yang 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 8 slide itu, yang 8 slide kayak gitu Kak. Kalau Kak aja. Siap-siap Kak. Nah, jadi kan refleksi ini Kak yang hari ini itu terkait yang sudah kita buat Kak, apa RTL yang kita buat. RTL ini mau bikin apa nih Pak Jo nih menggunakan 8 slide itu kayak gitu Kak. Jadi yang saya
bahas sama Kak Ade tadi itu adalah lebih ke aktivitasnya sih Kak. Aktivitas yang dibuat sama beliau seperti itu. Bukan tentang bagaimana mengatasi ini Kak, rencana tindak lanjut ini sudah jelas apa belum, tapi lebih ngebantu Kak Ade untuk bisa menjawab ini kayak gitu Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain ada nih Kak? Yang ingin bersuara nih Kak? Oke, kalau nggak ada kita skip aja nih Kak di slide ini. Jadi kita mari bercerita, langsung aja nih Kak kita ceritain Kak. Di sini ada pertanyaan. Silakan ceritakan bagaimana keberlangsungan paparan diseminasi yang sudah Kakak semua laksanakan dalam komunitas belajar sekolah. Monggo silakan Kak. Siapa nih Kak yang mau cerita nih? Bagaimana Kakak menghadapi paparan itu? Paparan yang 7 slide itu ya Kak ya? Silakan Kak Anggi. Izin Kak Dandi, untuk pemaparan ke rekan sejawat, jujur aja belum terlaksana untuk saya ya. Tapi udah ada rencana. Bahkan saya udah ngebuka obrolan izin ke kepala sekolah saya di sekolah. Nanti di akhir tugas PKG saya akan ada pemaparan ke saya. Untuk waktunya insya Allah nanti saya tentukan lagi. Karena maaf kemarin eh, saya pribadi lagi fokus di PPG kayak gitu. Jadi sampai ujian saya fokus di pembahasan ujian dulu untuk persiapan belajar ke hal itu. Nah, untuk rencana ke hal ini itu udah ada rencana saya karena mengingat nanti udah ada ujian semester, takut kehambat, bahkan nanti teman-teman saya di sekolah udah pada sibuk di ngoreksi lah, yang sebagainya lah untuk tugas-tugas akhir ujian kayak gitu. Nah, rencana saya ini tuh tetap menggunakan yang dari Kak Dandi arahan yang 8 slide itu ya, kayak gitu. Iya. Yang saya mau tanyakan, boleh gak saya tambahkan beberapa pembahasan? Itu satu ya. Kedua, untuk durasinya ditentukan apa enggak Kak Dandi? Karena eh, di durasi ini, mohon maaf kalau slide-nya kita nggak tambahin, mungkin dapatnya nggak bakal bisa sesuai yang diminta. Misalkan 1 jam, atau enggak 30 menit, atau enggak berapa menit misalkan kayak gitu ya. Makanya untuk mengampuh waktu yang bisa saya capai, izin saya bertanya dua hal itu. Slide-nya boleh saya tambahkan, atau yang kedua pertanyaannya untuk waktunya ditentukan enggak, atau emang harus 8 itu aja yang kita bahas atau kita sampaikan kayak gitu Kak Dandi. Karena untuk rencana insya Allah udah ada, bahkan udah disusun PowerPoint juga kayak gitu. Terima kasih Kak Dandi. Ya, terima kasih Kak Anggi. Izin Kak bantu jawab nih Kak. Untuk nomor 1 tadi pertanyaan Kak Anggi untuk menambahkan slide pertanyaannya ya Kak ya. Kita udah cukup itu aja tuh Kak, cukup 7 slide aja, 8 sama biodata diri paling atas. Tapi di dalamnya itu tergantung isi Kak Anggi. Tidak ditentukan waktunya selama 1 jam contohnya, enggak Kak.
Jadi selama Kak Anggi melakukan kegiatan diseminasi itu dan menyelesaikan 8 slide itu, contoh dalam waktu 10 menit, sah-sah aja Kak. Nggak masalah Kak Anggi. Bagaimana isi dari slide Kak Anggi aja. Kalau slide-nya padat mungkin lama tuh. Tapi kalau slide-nya isinya singkat kayak gitu, hmm, ya mungkin bisa cepat. Kira-kira seperti itu Kak Anggi. Jadi kesimpulannya nggak ada uh, ketentuan waktunya mesti 1 jam, mesti 30 menit, nggak ada Kak. Itu sesuai kita bisa menyelesaikannya aja berdasarkan 8 slide itu. Seperti itu Kak Anggi. Ya, makasih Untuk Kak Dandi. sama-sama Kak Anggi. Terima kasih. Untuk terakhir boleh kita buka sesi tanya jawab apa gimana Kak Dandi? Boleh tuh Kak, itu boleh Boleh tuh ya? Kak. Itu kan, iya boleh juga tuh Kak. Kalau nanti ini kan butuh keterlibatan ya Kak ya. Jadi bisa tuh Kak untuk Kak Anggi melakukan sesi tanya jawab, pasti kan ada juga nanti yang bingung. Pasti kan ada juga nanti yang pengen tahu. Pasti ada juga yang cuek kayak gitu Kak. Boleh aja Kak Anggi, boleh Kak. Tuh buka sesi tanya jawab. Nah, dari sesi Baik-baik tanya Kak jawab, Dandi. dari sisi tanya jawab itu Kak, nanti kan dibutuhkan nih Kak untuk didokumentasikan outputnya notulen dari peserta yang Kak Anggi lakukan diseminasi. Seperti itu kan. Dari sisi tanya jawab itu pasti ada tuh kan nanti notulen yang hadir. Ketika kakak menjelaskan 8 slide itu pun nanti ada hasilnya notulennya. Seperti itu Kak Anggi. Ada lagi kan? Satu lagi Kak Dandi, izin. Iya. Itu tadi yang Kak Dandi udah jawab udah jelas banget. Eh, Satu lagi, untuk tugasnya ini terakhir kapan ya Kak Dandi? Karena jujur aja kemarin-kemarin sempat telat kayak gitu tugasnya. Yang terakhir ini kalau bisa ya memang jangan sampai telat lagi kayak gitu. Iya. Terakhir tanggal 24 Kak. 24 ya. Untuk terakhir banget ke Baik-baik Kak Dandi. semuanya, untuk terakhir ke semuanya ya Kak. Tapi kalau untuk RTL ini mungkin kita udah lewat Kak pengumpulannya. Oh, Pasti ada keterangan lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa Kak. Makanya kita kejar aja. Ini kan memang lagi pada sibuk semua ya Kak ya. Kalau memang terlambat nggak apa-apa. Mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa nih Kak menceritakan kesulitannya ketika mengerjakan tugas, ketika melakukan diseminasi ini. Boleh Kak. ya Jadi coba dari kami teman-teman, itu aja. iya, coba untuk teman-teman yang udah melaksanakan, saya pengen tahu juga pengalamannya buat evaluasi atau pembelajaran saya sebelum pelaksanaan ya, kayak gitu kurang lebihnya deh. Boleh tuh Kak. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin berbagi nih Kak. Ada nggak Kak? Mungkin kakak-kakak juga ada yang masih kebingungan seperti itu Kak. Boleh Kak kita saling berbagi dulu Kak? Izin, Kak Dandi, Kak Anggi. Iya Kak Cerdas. Iya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Eh,
Mungkin untuk Kak Anggi, saya juga belum ada belum kita praktekkan. Namun tentu yang sudah kita lihat untuk kerangka-kerangkanya, eh, mungkin kita lebih persiapkan dengan maksimal aja, Kak Anggi ya. Seperti yang kita ataupun keadaan disampaikan di hari Kamis, ya pastikan kita nanti selain menyiapkan RTL-nya dengan model pembelajaran yang kita pilih, pastikan juga ya pesertanya serta nanti MC-nya siapa dan juga susunan acara yang telah kita siapkan. Jadi nanti pada saat kita diseminasi karena kerangkanya udah jelas, jadi tidak sesuatu yang menghambat untuk kita presentasikan ke rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah ya, Kak Anggi, yang ada di sekolah. Ya tentunya kita nanti semuanya bisalah sebelum nanti tanggal 30 ya, istilahnya tanggal 25 ya udah bisa kita upload nanti videonya, video aksi nyatanya. Mungkin itu aja Kak Dandi kalau dari saya. Saya juga belum sempat untuk membuat bukannya belum sempat tapi belum selesai. Masih di tahap awal Kak Dandi. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan udah bisa aku selesaikan. Untuk RTL-nya baru nanti tinggal diseminasikan aja. Dan ini udah dikonfirmasi juga ke Capsek saya. Kira-kira seperti itu kan Andi. Siap Kak Charles. Jadi bikinnya apa nih Kak? Bikin apa Kak? Bikin kegiatan apa? Aku itu rencananya yang akan saya diseminasikan itu model pembelajaran kebugaran Kak Dandi. Ya. Dengan menggunakan nanti program pengembangan latihan dengan prinsip latihannya ya frekuensi, intensitas, waktu dan juga model latihannya Kak Dandi. Seperti itu Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain apa namanya ada lagi Kak? Kita ceritain dulu aja nih Kak, apa yang mau kakak buat nih Kak, boleh Kak kita bagiin dulu nih Kak. Boleh Kak Dandi? Iya, ya seperti sama lah dengan Kak Charles juga. Mungkin ya saya juga belum ini ya, belum menyampaikan destinasi ke Kombel. Kalau kita kan lebih ke kelompok ya, bukan komunitas. Jadi kita hanya memilih ya, memilih guru-guru gitu. Masih sempat minggu lalu sudah sudah minta izin lah dengan kurikulum, ya kita ke kurikulum dulu mengenai kan untuk lakukan diseminasi. Karena kan tadi ada benturan dengan waktu, yang mana itu jadwalnya kalau bilang padat ya padat sekali ya di sekolah. Jadi untuk mencari waktunya memang agak sulit ya. Itu aja sih yang kita kendala kita hanya waktunya aja tuh Kak. Karena kan guru kadang ngajar sampai jam 3 ya. Tiap guru. Nah itu tadi kita hanya beberapa guru lah yang kita kita undang untuk menghadiri itu. Ya mungkin itu Kak kalau saya Kak. Saya memang masih mencari waktu yang pas kapan ini untuk yang ini diseminasi ini gitu paparannya. Karena kita juga minggu depan juga sudah ujian semester ya, minggu depan tanggal 28 setelah pilkada langsung ujian semester. Iya sebagai nilai asas ya.
Ya, ini agak penting. Ya, mau kita harus ngejar di minggu ini nih. Kalau nggak kejar, berarti nunggu agak lewat nanti takutnya gitu. Nah itu kan untuk ini kak durasi video siswa kak itu ada nggak batasan nggak berapa menit ya? Nggak ada Batasan. batasan, itu nggak ada batasan, nggak ada. Jadi itu emang kita full, misalnya buat cuma 30 menit boleh tuh kak? Intinya aja sih. Boleh. Jadi dari pembukaan langsung apa? Langsung penjelasan gerakan apa? Kegiatan inti terus menutup gitu kak. Nanti mungkin di akhir video kita tampilkan hasil-hasil mereka kak. Gitu. Boleh Hasil kok, project boleh. mereka. Project mereka ini kan membuat gerakan senam kreasi dengan cabang olahraga. Jadi kita akan masukkan ke slide itu kak, ke video itu. Boleh. Boleh kak ya? Boleh. Ya. Ya, jadi nggak ada patokan waktunya kak kalau di sini. Mau bikin berapa lama, tapi yang jelas sih semua struktur ya sesuai dengan apa yang ada nanti. Kan ada ya, kalau kita mau buat kayak gitu kan ada rancangannya kayak itu kan suatu Ya. pembelajaran ya. Yang penting kan sesuai seperti itu Kak. Nah kak, itu apa kak? Untuk yang dinilai itu apa kak? Yang dinilai itu? Apakah kita menyesuaikan dengan RPP kita atau seperti apa kak? Apa bagaimana Kak? Untuk penilaiannya itu seperti apa? Poin-poin apa sih yang dinilai itu dalam video itu? Yang dinilai dalam video. Iya, ada nggak poin-poin yang dinilai apa nih apanya gitu? Apakah kita cuma mau menyocokkan dengan RPP kita atau modul kita, sama nggak nih dengan yang di video? Apa gimana kak? Nah itu satu sesuai nggak nih Kak sama videonya. Nah terus nanti ada lagi nih Kak, kayak dia sesuai nih berpihak nggak nih sama peserta didik seperti kayak gitu Kak. Seperti itu aja ya? Jadi terus dalam memanfaatkan aset kayak gitu, ada nggak nih yang memanfaatkan asetnya kan yang kita bahas kemarin kan dari aset manusia nih pasti kan ada tuh kan yang kita pakai Iya. ya. Jadi penilaiannya juga ada. Siapa nih? Terus apa banyak sih Kak itu penilaiannya Kak? Ya. Ada lagi kan? Oke kak, cukup kak. Terima kasih kak Dandi. Ya makasih Kak Adi. Ya silakan Kak Anggi. Izin Kak Dandi, tadi yang udah disampaikan Kak Adi, maksudnya kita bikin diseminasi itu kita mengajarkan dulu ke anak, lalu hasilnya kita presentasiin ke teman-teman untuk ini. Apa emang Enggak, pemahaman saya itu apa gimana? kebalik Kak. Apa kebalik Kak? Kebalik. Jadi kayak gini Kak. Gini kayak Agak bingung soalnya tadi Kak Adi mulainya dari video dan lain sebagainya kayak gitu. Coba Kak Dandi. itu kan yang ditanyakan oleh Adi kan apa namanya kegiatannya tuh Kak, lebih ke kegiatannya ya kayak. Jadi nih Kak, ini yang kita diseminasikan itu pertama-tama di sini dulu nih Kak. Ini hasil video ini berdasarkan ini Kak, hasil video yang Kakak diseminasikan. Gitu. Paham nggak? Ya, kalau saya ngacunya ini. Nah, tapi pas tadi dijelasin Kak Aji, malah pemahaman saya agak kurang menanggapi karena yang saya tanggapi dari Kak Adi itu kita mengajarkan dulu ke anak, hasilnya kita presentasiin ke teman-teman sejawat. Nah, kalau sepemahaman saya ini acuannya untuk diseminasi ke teman sejawat.
kayak gitu Kak Dandi, coba di ini lagi biar ini apa namanya enggak simpang siur pemahaman saya. Jadi muter-muter ya, kita muter-muter jadinya kayak. Iya, Jadi akhirnya lebih kayak gitu. kayak. Jadi ini kan lebih ke rencana tindak lanjut ini kan apa namanya tentang ini nih kak, tentang bagaimana kita yang awal dulu nih kak ya, kita bikin ini dulu nih yang awal nih kak, ini kita diseminasikan yang ini nih kak. Nah setelah kita mendiseminasikan kegiatan ini, yang ini kak, setelah kita membuat ini kak, setelah kita membuat latar belakang, tujuan program, ini jadi saya jelasin dari awal ya kak ya. Setelah kita buat ini semua, nah baru kita melanjutkan ke aktivitas selanjutnya kak. Halo? Halo Iya kak? Kak Dandi. Iya, Nah, jelas-jelas. nah baru kita lanjut ke aktivitasnya. Jadi setelah kakak-kakak melakukan ini, apa kelihatan ya kak di layar ya? Kelihatan, kelihatan. Halo kak? Nah, setelah Kak Anggi menyelesaikan 8 slide ini kak, baru nanti di sini kan apa jelas nih kak? Di sini, nah yang ini kegiatan kita nih. Nah, ini nih kak, sebagai bagian akhir dari kegiatan RTL, baru nanti kakak-kakak harus dilengkapi dengan dokumentasi berupa video dan dokumen lainnya. Nah, ini kan mencakup untuk ke apa namanya ke aksi nyatanya nanti kak. Tahu kan? Iya, Ke iya bukti Kak karya. Dandi, paham. Jadi kan setelah kakak-kakak buat ini nih kak, yang ini nih kak. Ini acuannya untuk nanti mengarah ke bukti karya seperti itu kak. Contoh, jadi nanti saya kaitin lagi nih kak, punya saya. Saya kan kemarin bikin ini kan judulnya gerlobak nih kak. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan hasil ini nih kak. Hasil yang ini dulu nih. Ini saya presentasikan, saya mendapatkan hasil ini nih kak. Foto, kegiatan, dan dokumen lainnya. Ini untuk kegiatan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, dari judul yang tadi kita punya di sini kak, itu untuk kita lakukan di bukti karya untuk mengerjakan bukti karya seperti itu kak. Iya, iya paham. Berarti itu relevan sama bukti karya yang akhir kita akan kerjakan begitu ya? Iya, ini saling berkaitan nih kak. Ini saling apa berkoneksi nih kak antara ini dan bukti karya yang mau kita buat nanti seperti itu kak. Ini kan kita udah mau masuk ke akhir nih kak, akhir pelatihan kita nih. Halo kak? Iya, iya Kak Dandi, betul. Paham, paham. Iya. Jadi sampai sini udah paham belum kak? Atau masih bingung kak? Jadi nanti kan kak Untuk Anggi, apa? halo? Iya. Nah kak Anggi di sini udah apa udah ngeh belum kak? Udah paham belum kak? Jadi kan nanti kan kak Anggi ini buat dulu yang ini nih kak. Ya, Iya. dapat nih kegiatan yang tadi kak Anggi jawab harus satu jam atau berapa? Enggak kak, sesuai 8 ini udah dapat. Udah dapat nanti kan ada buktinya nih kak, ada videonya, ada foto kegiatannya dan dokumen lainnya yang relevan. Setelah Kak Anggi membuat ini, baru deh kita masuk ke bukti karya sesuai dengan judul yang ini kak. Nah bukti karya ini kan salah satu pembelajaran juga, bahwasanya kita mempunyai karya yang untuk dipublikasikan seperti itu kak. Iya, Makanya di iya sini paham kita Kak Dandi. butuhkan betul-betul kreativitas kita dalam merancang pembelajarannya, dalam merancang judulnya, gitu.
ya kan? Iya. Yang nggak ditanya kan tadi kan tentang kegiatannya tuh kan. Boleh nggak di apa kegiatan apa tadi awal, inti dan penutup seperti itu. Itu kan kegiatan pembelajaran. Boleh nggak? Ya boleh aja seperti itu. Oke. Paham. Oh. Terima Nah, kasih itu Kak Dandi. terima kasih Kak Anggi. Mungkin kakak-kakak bisa ada lagi kayak yang ingin ditanyakan? Izin Kak Dandi. Ya. Kalau untuk peserta berapa Kak Dandi? 2 kah boleh atau lebihnya gimana? Karena berkaitan Nah, dengan untuk peserta. kalau di tempat saya kan ada yang ngajar juga siangnya itu Kak Dandi. Jadi mungkin banyak kesibukan yang lain gitu, apa itu gimana untuk pesertanya itu? Bebas atau ditentukan? Kalau untuk bebasnya sih, kalau saran saya sih Kak, lebih baik di atas 5 deh, 7 lah kalau bisa tuh, Kak. Hmm. Di atas 5 ya. Kalau di bawah 5 boleh gak tuh Kak Dandi? Karena tempat saya ini pada sibuk kayaknya, lagi pada sibuk ini. Jadi kemungkinan kalau yang siangnya aja itu yang ngajar sampai jam 3 itu setengahnya ada sekitar 6 Kak Dandi. Iya, paginya 6. Jadi kita mungkin kayak berat gitu kalau di atas 5 gitu Kak Dandi. Berat ya Kak ya. Heeh. Cuma nanti saya coba usahakan deh. Heeh. Iya, lebih baik kita usahakan aja dulu Kak. Iya. Apa namanya, tarik gitu ya Kak. Oke, siap Kak Dandi. Jadi semoga aja dapat 7 lah Kak. Tadi kan Kak Arif bisa 6 kayak gitu kan kemungkinan. Silakan. Oke, siap. Makasih Kak Dandi. Makasih Kak. Silakan Kak Anggi ya. Izin Kak Arif nyambung menjawab pertanyaan Kak Arif ya untuk peserta. Mungkin emang nggak ada batasan, tapi semakin banyak semakin baik menurut saya ya, karena ini untuk pengimbasan gitu kan. Hasil kita apa namanya pelatihan kita imbaskan ke rekan sejawat sebanyak Suaranya mungkin. putus-putus Anggi. Oke, saya ulang lagi. Jadi untuk peserta diseminasi pengimbasan rekan sejawat itu kalau bisa sebanyak mungkin karena lebih baik lebih banyak lebih baik kayak gitu. Karena apa? Pengimbasannya keseluruhan akhirnya ke rekan sejawat kita. Kurang lebih kayak gitu. Kalau pesertanya sedikit, kemungkinan yang dapat imbasnya beberapa aja. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau memang lebih banyak, itu lebih baik. Karena apa? Karena imbasnya ke rekan sejawat kita yang kita udah jelasin mungkin lebih menyeluruh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih baik, lebih banyak lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Karib. Benar banget itu Kak Anggi. Rencana juga saya pengennya seperti itu semuanya Kak Anggi. Cuman kalau di sini kalau semuanya itu berarti ada kelas yang dipulangin lebih awal. Jadi begitu. Karena kan yang kelas rendah itu tempat saya masuknya siang. Jadi kalau emang nggak urgent banget itu nggak bakalan diizinin kelas pulang lebih awal itu. Kecuali emang
ada rapat kedinasan atau rapat sekolah itu mungkin bisa itu seperti itu. Pengennya sih saya semuanya ikut, tapi kondisi di lapangan ini yang agak sulit mungkin. Mungkin kalau kayak yang teman-teman yang sekolahnya pagi semua, nah itu lebih enak itu. Kita bisa ngadain jam pas pulang sekolah jam 1 atau jam 2 itu lebih. Nah, kalau yang kelasnya sedikit itu yang agak sulit mungkin dikondisikannya. Terima kasih Kak Anggi, itu emang bagus sekali itu. Mungkin ada lagi Kak yang ingin bertanya lagi Kak, bagaimana nih Kak? Atau masih nggak apa-apa deh Kak, ini kita mau balik dulu ke belakang, nggak apa-apa Kak. Mungkin kakak-kakak juga masih pada sibuk juga. Jadi yang pertama nih Kak, saya ulangi Kak. Jadi kita selesaikan dulu 8 slide-nya itu. Kita diseminasikan yang itu dulu nih Kak, kepada rekan sejawat kita. Baru nanti ini berkaitan langsung dalam pembuatan karya. Nanti setelah kegiatan RTL ini udah selesai, kakak buat tuh 7 yang itu udah dibuat atau 8 slide itu udah dibuat, baru deh kita eksekusi bukti karyanya sesuai dengan judul program yang kita buat seperti itu. Kak Megi, masukannya Kak Megi. Ya mungkin misalnya yang bingung kan. Kak Megi baru melek Kak Megi ya. Luar biasa perjalanannya. Saya udah ngopi-ngopi tuh. Siap hadir. Sorry, mohon maaf ada baru bisa on cam. Iya nggak apa-apa Kak. Bagaimana Kak? Aman? Apa itu? Yang RTL-nya bagaimana Kak? Udah? Atau belum? Lagi proses sekarang nih. Iya. Ada kesulitan Kak? Bagaimana? Apakah kamu membuat itu? Kesulitan apa ya? Kayaknya lebih banyak kesulitannya nih Kak Dandi. Bapak mungkin belum paham bagaimana. Mungkin kakak-kakak yang lain ada Kak? Kaida aman Kaida. Itu selesai ya? Itu udah selesai Kaida? Aman. Aman ya? Mantap. Cerita Kak Ida, kalau udah Mantap. cerita Kak Ida. Kaida Masukannya nih. Iya. diam-diam baik Iya, atau Kak. udah selesai. Makanya ya. Diam-diam udah beres ya. RTL udah selesai. Tinggal diseminasinya yang belum. Diseminasi rencananya hari Kamis. Jadi sekalian aja ntar uploadnya. Mati-mati ya? Sinyalnya error. Aman Kaida. Jelas. Ya. Itu RTL, RTL sudah. RTL saya judulnya Misa Bersutrawan yang 9 langkah itu sudah selesai. Tinggal nanti diseminasinya rencananya hari Kamis. Jadi nanti uploadnya hari Kamis aja. Jadi Nah, itu aja. Nah, Kaida bikin RTL itu ini apa bagaimana nih Kak kalau menurut Kaida nih kalau yang ini nih? RTL-nya udah tercapai karena program itu udah baru berjalan sebulan yang lalu lah. Jadi realisasinya ya sudah tercapai, sudah berjalan gitu. Terus apakah semua pihak terlibat dan memahami? Semua pihak terlibat karena kita kalau senam semua kan bergantian karena lapangannya kecil. Jadi kita bergantian kelas 1, 2, 3
dulu yang senam, ya gurunya ikut semua, otomatis gurunya ikut semua. Nggak mungkin saya berdua sama Pak Anwar doang, nggak mungkin. Jadi guru semua turun. Mic-nya Kaida, mic-nya Kaida. Iya, Mic-nya pencet. iya. Sorry. Ya, pertama karena lapangannya kecil ya. Jadi yang dilaksanakan kelas 1, 2, 3 dulu. Semua turun gurunya kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3 itu ada 8 kelas turun semua. Kemudian selanjutnya kelas 4, 5, 6 turun semua juga gurunya. Jadi bergantian, kita nggak mungkin sekaligus karena lapangannya cilik. Jadi semua terlibat dan semua guru ada di depan, ada di belakang, ada di tengah, pokoknya semua lah. Kemudian fleksibelnya nomor 4 ya Kak. Fleksibel ya kalau hujan nggak jadi. Iya Kak. Kendalanya kalau hujan. Kemudian kendalanya lagi kadang-kadang bentrok sama English Day karena harinya sama. Itu aja sih kendalanya fleksibel. Oke. Baru Udah Kak, itu oke, aja. izin Kak Ida, ini ada izin Kak Ida, ini ada pertanyaan ini Kak, satu lagi Kak. Waduh. Masa? Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ya membuat kegiatannya itu Kak. Apa gitu yang paling berkesan? Jadi kita yang paling berkesan mengarang bebasnya. Iya. Mengarang bebas. Oh, kendala itu mah ya. Paling berkesan apa ya? Kegiatan RTL. Nggak berkesan sih, itu mah kendala semua. Jika ada kendalanya yaitu saya kan gaptek Kak. Jadi harus ada yang bantuin. Saya ketik dulu Iya. di Word, Jadi baru kampanye. Ini nama anak saya. Itu Kak kendalanya. Jadi mungkin dari soal nomor 1 itu Kak, hal apa yang paling berkesan yang didapatkan dari kegiatan RTL? Ini kegiatan RTL ya Kak, membuat rencana tindak lanjutnya nih Kak. Mungkin Iya. ketika Kak Ida melakukan itu, terus apa namanya, banyak tiba-tiba ada guru yang mendukung, semua mendukung. Itu kan salah satu yang berkesan juga ya Kak ya? Boleh diceritakan gitu. Iya. Jadi hal Iya. berkesan apa tuh Kak? Ya kalau guru sih siapapun yang punya program bagus di sekolah itu pasti didukung. Terus tantangannya Kak Terus dan kendalanya? ya tantangannya itu saya gaptek. Gaptek. Iya. Kadang-kadang nih ya teman sih banyak yang bantu ini gimana gitu. Kadang-kadang udah diajarin tetap aja loadingnya lama juga. Lupa. Iya, kalau nulis-nulis, kalau cuma ngarang-ngarang, ngetik-ngetik itu saya masih oke. Tapi kalau udah aplikasi begitu, udah susah saya. Istuo. Oke, yang Udah gitu aja ketiga Kak. nih, Kak. Yang ketiga, apa ya? Kayaknya kalau pembelajaran PJOK selalu berpusat pada peserta didik.
yang dikembangkan. Pembelajaran yang lebih efektif sih gimana sih ya? Udah Kak, gitu aja Kak, yang lain coba. Terima kasih Kak Eda. Ya, Yuk. bagaimana Kak? Mungkin kakak-kakak udah ada yang melakukan nih Kak dalam melakukan rancangan, membuat rancangannya nih. Hal apa yang paling berkesan nih Kak? Ini pertanyaan terakhir kita nih Kak. Yang sudah membuat rancangannya, kakak-kakak pasti kan ada juga, atau yang memiliki gambaran dulu deh, pasti nanti ada tantangan ini, kayak gitu. Videonya error. Ayo siapa nih Kak? Ada nggak Kak? Mungkin Kak Megi udah bikin rancangan Kak? Pasti udah bikin nih kan rancangannya ya? Iya, udah itu kami gitu. Iya. Ayo Kak Megi. Ya, siap, tadi. Bagaimana? Kak Danu ada di tempat nggak ya Kak Danu ya? Oke, silakan bersuara Kak Megi. Kalau mau bersuara. Iya, siap tadi. Apa ya? Saya sih kayaknya masih kebingungan ini kadang tentang dari RTL tersebut. Lebih banyaknya kebingungan kali. Mungkin Kak Anggi bisa bantu kan ya. Dari apa Kak? Dari aspek apa tuh Kak Megi bingung Kak? Eh mulai kemarin-kemarin itu sebenarnya udah ada apa ya, udah ada terlintas lah sejenak masalah project yang bakalan di tapi masih apa ya, kayaknya masih belum kena gitu ke apa namanya, ke tugasnya kadang masih bertanya-tanya, masih coba-coba gali informasi tentang hal tersebut. Makanya ini tadi jawaban pertamanya masih dalam proses. Mohon izin gitu. Siap, siap. Gak apa-apa Kak Megi. Ya mudah-mudahan Di sini secepatnya ada Kak. lagi udah apa namanya, udah tahu sama Kak Anggi lah. Kak Anggi kan orangnya suka membantu. Iya, betul. Oke. Enak ini Kak. Terima Saya kasih Kak bersyukur Megi. nih satu kelompok sama teman-teman yang suka membantu nih Kak. Kak Dandi. Ya Kak Dandi siap. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini Ya, belum maksimal. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, mungkin Kak, ini ada satu orang lagi deh, terakhir nih, untuk jawab 3 pertanyaan ini nih Kak, dari rancangan kakak yang udah kakak buat.
Sinyal kali ya, Kak Dandi ya. Sinyal ya sinyal. Coach renang udah pakai topi aja mau kemana ini? Mau beli susu dulu, Kak Megi, bocah. Siap banget. Megi udah selesai belum? Izin. Megi. Oh, belum. Udah kelar, Belum. Megi. Belum. Mau ngerancang Tuh. apa? Kak Megi mah Itu. belum itu udah selesai aja. Kagak. Tahu lu jangan Ini samaan dulu, mari. mau ke SDN Agung 1, Bang. Cuman di portal mulu, gangnya nggak boleh kali masuk ya? Kayak ketahuan nih samaan nih. Ladang mortal. Mau nanya gitu. Ini kesalip mulu ini sama senior ini, nggak enak, malu jadi. Ya Kanggi ya? Iya, Kalau Kak mau betul. Sekali-kali kita duluin lah. Ini bukan 1 langkah 2 langkah 10 langkah kalau sama senior. Ya, ini Kak, bagaimana nih Kak? Apa namanya, satu orang lagi nih Kak, terakhir nih Kak. Terakhir di 3 pertanyaan ini. Hal apa yang paling berkesan didapatkan dari KRL ini Kak? Kemudian tantangannya, bagaimana Kakak menghadapi tantangan itu, apa yang Kakak upayakan dalam menghadapi tantangan dan kendalanya. Bagaimana Kak? Ada nggak Kak? Ada Kak? Atau cerita tantangannya aja nih Kak, waktu Kakak mau nyusun rencana nih Kak, pasti ada tantangan nih Kak. Dari contoh udah diskusi, terus kayak nggak ada pencerahan untuk kegiatan di sekolahnya, seperti itu. Nah, itu bisa juga tuh Kak, jadi sebuah tantangan. Yang tadinya mau bikin senam karena nggak ada tantangan. Ya, silakan Kak Megi. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Dandi. Mengenai tantangan itu sebenarnya karena saya ini masih proses ya, belum masuk ke area TL sepenuhnya. Tapi yang saya rasakan pertama itu di rekan sejawat lah istilahnya Kak Dandi ya, karena mungkin ada sebagian kayak ini cerita aja ya Kak Dandi ya. Mungkin dari teman-teman kita juga itu ada satu sekolah itu kebetulan semua
semua guru olahraganya ikut program PKG ini. Jadi agak lebih enak ketika diskusi dibahas ke arah mana gitu ya, pembahasan tentang misalkan RPL tersebut. Tapi kebetulan di tempat saya ini karena ada rekan guru juga, tapi kemarin mungkin lagi sibuk atau apa, mungkin dia lagi berhalangan buat ikut PKG. Jadi mulai dari apa ya? Mulai dari awal, apalagi sampai sekarang ini, ketika diajak diskusi itu karena kita kan belum, maksudnya gini, belum keluar dari ranah yang lain. Biasanya buat diskusi, cari pemecahan masalah atau cari ide-ide tentang PJOK ini dengan rekan guru sejawat dulu, sama-sama guru olahraga. Tapi yang saya rasakan mungkin dia ya, saya juga paham juga sih. Yang saya rasakan karena di sini saya sendiri yang mengikuti program PKG ini, jadi kayaknya agak terbatas gitu kadang. Sedangkan kalau saya sendiri memahami suatu materi itu nggak bisa, mohon maaf ya kadang dia kayak gini lewat Zoom itu kadang-kadang nggak nyampe 50% jadi paham gitu kadang-kadang, atau angka harus bertemu langsung, harus ngobrol langsung, diskusi kayak gitu. Dan itu sih tantangannya. Terus komunikasi dengan guru-guru yang lain dalam artian menentukan jadwal, kadang tabrakan itu juga bisa masuk ke tantangan. Terus program dan rancangan yang memang bisa diterima 100% nih di rekan-rekan guru yang lainnya. Karena seperti kasus Kak Jo kemarin, ingat saya di cerita Zoom dan minggu lalu, kita kadang mikirnya program ini bukan untuk kita sendiri, tapi namanya praktik baik itu kan biasanya berguna bagi kita, insya Allah berguna juga buat yang lain. Tapi kadangkala emang ada segelintir orang yang kadangkala entah apa memang mereka nggak paham atau gimana tentang rencana tersebut, kadang bertolak karena mikirnya ya apa ya, terlalu apa yang ngomongnya ya, terlalu manis lah, terlalu berkesan ke pelajaran PJOK aja gitu, nggak ada sangkut apa keterhubungannya dengan pembelajaran yang lain kayak gitu. Kadang bisa disimpulkan di komunikasi, karena tantangan komunikasi yang baik dengan sejawat. Sama mungkin yang disampaikan Kak Ida juga, kadang kan cuaca, apalagi di Jakarta tahu sendiri sekarang cuacanya kadang panas, kadang hujan, lapangan juga kayak gitu, sarana dan prasarananya juga. Itu aja sih Kak Dandi, mohon izin. Terima kasih Kak Dandi. Nah itu dari kami, jadi kita langsung aja kayak selanjutnya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya tutup kegiatan pertemuan tatap kita malam ini. Semoga kita selalu semangat Kak. Saya minta maaf nih Kak kalau sampai ada sedikit tekanan suara saya tadi di awal, atau ketika saya menyampaikan materi tidak sempurna. Saya minta maaf, mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Nah, saya tutup kegiatan belajar hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak. Kita akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh siapa nih, kayak mau pimpin doa? Kanggi pimpin doa deh Kanggi. Teman-teman semuanya, untuk mengakhiri
pertemuan kali ini, karena dari awal kita buka dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa juga, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan diberi kelancaran untuk pengerjaan tugas sampai akhir nantinya. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak, Kak Dandi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak, apa namanya, Anggi. Izin Kak, ini kita stop record ya Kak.